Perkenalkan, nama saya Florentius Lung, MPM 22097. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya ingin mempresentasikan tugas video presentasi yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Haji Siti Aisyah, yang berjudul tentang ruang lingkup hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas internasional. Hukum internasional memiliki 6 subjek hukum. Dalam hukum internasional dikenal 2 kelompok besar, yakni hukum internasional dan hukum perdata internasional. Perbedaan keduanya ada pada subjek yang diaturnya. Berikut uraian lengkap pengertian hukum internasional dan subjek hukumnya. Perbedaan hukum internasional dan hukum perdata internasional. Sebelumnya membahas pengertian hukum internasional. Penting untuk diketahui bahwa hukum terbagi atas 2 kelompok besar, yaitu hukum privat dan hukum publik. Dalam konteks internasional pun demikian, ada hukum internasional privat dan hukum internasional publik. Namun istilah kedua golongan besar tersebut lebih dikenal dengan hukum internasional dan hukum perdata internasional. Perbedaan keduanya ada pada objek yang diaturnya. Kemudian, perbedaan hukum perdata internasional dengan hukum perdata nasional adalah adanya unsur asing. Unsur asing tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan, faktor domisili, bendera kapal, pilihan hukum, tempat letaknya benda, tempat terjadinya proses perkara, dan sebagainya. Sementara itu, hukum internasional publik atau yang dikenal dengan hukum internasional adalah yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya. Pengertian hukum internasional lebih lanjut. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun, dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional. Hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Pengertian hukum internasional menurut para ahli. Para ahli memiliki perbedaan pendapat akan definisi atau pengertian hukum internasional. Beberapa pandangan ahli yang kerap dibicarakan antara lain J.G. Streich. Pengertian hukum internasional menurut J.G. Streich adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antara negara dan mencakup juga yang pertama, aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain, dan hubungan lembaga tersebut dengan negara serta individu. Yang kedua, aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara, karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Subjek hukum internasional. Diterangkan Mokhtar Kusman Madja, subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada 6, yakni negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu.
Yang pertama, negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi nasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Contohnya PBB, organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik. Contohnya IMF. Organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan global, contohnya ASEAN. Dan organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan spesifik, contohnya NAFTA. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Yang keempat, Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatangani Fakta Lateran pada tahun 1929. Fakta Lateran sendiri merupakan perjanjian antara kerajaan Italia dengan Tahta Suci Vatikan. Yang kelima, pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk menggandakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memiliki sistem wilayahnya sendiri. Yang keenam, individu. Diterangkan Mokhtar Kusumamadja dalam perjanjian Versailles 1919. Terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehubung dengannya itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.